Konferensi First. Emily dan Tania menatap serius pada berita yang ditampilkan pada televisi. Mereka benar-benar tak menyangka jika Samantha berbuat kejahatan dengan melenyapkan menantunya sendiri. Alfred mengadakan konferensi pers. Dia harus melakukannya agar tak berdampak bagi perusahaan Grayson. Dia datang bersama Dangel dan juga Gilbert. Mereka dihadapkan oleh banyaknya kamera yang mereka. Secitanya akan diajukan, silakan bagi yang mau bertanya. Seorang wartawan bangkit, dia menatap Alfred yang tengah menunggu pertanyaannya. Maaf tuan, bagaimana kronologi yang sebenarnya tentang kejadian itu? Alfred menegakkan duduknya, dia mendekatkan mic pada bibirnya. Sesuai kesaksian hakim 3 hari yang lalu, saya rasa tak perlu ada yang dibahas lagi tentang kronologi yang sebenarnya. Tapi di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa ibu saya, Samantha, sudah mendapatkan hukumannya. Sekian, terima kasih, jelas Alfred. Wartawan yang lain pun bangkit. Pertanyaan masih seputar tentang kejahatan Nyonya Samantha, hingga seorang wartawan yang duduk di barisan paling belakang bertanya hal yang membuat ketiganya terdiam. Tuan, sempat beredar jika tuan muda pertama sudah memiliki anak. Kami butuh penjelasan, apakah anak itu memang putranya ataukah hanya anak adopsi? Dangel dan Alfred menatap Gilbert. Pria itu tertunduk dengan menghela napas pelan. Anak itu putra kandung saya. Semua yang ada di sana terkejut dan menyorotkan kamera pada Gilbert. Mereka saling berbisik karena Gilbert tak menatap mereka dan sibuk menatap tangannya yang saling menggenggam. Sebenarnya saya sudah menikah, Gilbert Rapin Grayson, putra kandung saya dengan istri saya, Emily. Kalian pastinya sudah pernah melihat putra saya, tapi tidak dengan istri saya. Karena kesalahpahaman 5 tahun lalu istri saya pergi meninggalkan saya dalam keadaan mengandung. Dan itu semua karena eyang saya. Suasana semakin riuh, mereka banyak yang membicarakan tentang Samantha yang begitu tega dengan keluarganya. Seperti yang kalian tahu, eyang saya sangat ambisius terhadap harta. Semua dia paksa hingga merenggut nyawa seseorang. Pesan saya, jangan kalian korbankan keluarga kalian demi uang yang tak akan pernah dibawa mati. Lanjut Gilbert menatap semua wartawan itu dengan mata memerah. Kenapa istri dan anak Anda tidak berada di sini, Tuan, untuk mendampingi Anda? Tanya wartawan lain. Maaf, sepertinya ini sudah keluar dari pembahasan kita, ujar Dangel mengambil alih karena khawatir sang kakak akan hilang kendali. Gilbert mengangkat tangannya, dia menatap Dangel sambil menganggukkan kepalanya, mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Masih masuk dalam pembahasan ini istri dan anak saya, mereka entah berada di mana. Penculikan tempo hari itu disebabkan oleh eyang saya. Dia berusaha untuk menyingkirkan putra kami agar saya dan istri saya bercerai. Suara Gilbert sudah mulai bergetar, dia tak kuasa menahan dirinya. Asisten Kai segera membawakan minum untuk tuan mudanya. Gilbert menerimanya dan meminumnya sedikit. Apa istri Anda sengaja pergi untuk menghindar dari Nyonya Samantha? Ya, sepertinya begitu, jawab Gilbert. Baik tuan, kira-kira jika putra dan istri Anda melihat tayangan ini, apa yang akan Anda katakan? Gilbert menatap seorang wartawan yang duduk di barisan paling depan. Hatinya berdebar tak karuan. Kenapa dia tak pernah terpikir tentang hal ini? Dia bisa menyapa istri dan anaknya dari sorotan media. Ahem, Gilbert berdeham pelan. Dia mengarahkan tatapannya pada salah satu kamera. Emily sayang, maafkan Mas. Mas salah terlambat mempercayaimu. Mas minta maaf padamu, kamu boleh menghukum Mas, bahkan memukul Mas. Tapi Mas mohon pulang sayang. Mas kangen, Mas rindu, Mas butuh kamu. Gilbert mengusap air matanya yang tak terduga mengalir di ujung matanya. Dia menyekanya dengan jari telunjuknya. Mereka yang ada di sana pun tak kuasa menahan kesedihan. Ada yang ikut meneteskan air mata dan juga yang hanya menatap dengan tatapan kasihan.
Baru lihat si bos menangis di depan umum, batin asisten Kai menatap bosnya itu dengan raut wajah bingung. Dan untuk Repin, Dedi adalah Dedi kandungmu. Saat kamu mengatakan bunda ingin mencari Dedi baru, hati Dedi sangat sakit. Dedi adalah Dedimu, Dedi gak rela kamu memanggil pria lain selain Dedi dengan sebutan Dedi juga. Dedi menyayangimu, San. Mereka mengusap air matanya, begitu pula dengan Gilbert. Bahkan Danjel pun turut menitikkan air mata, dia rindu dengan keponakannya. Tiba-tiba suasana menjadi riuh. Danjel dan Gilbert pun terlihat bingung saat semua wartawan menatap heboh pada mereka. Tuan, lihat. Unjuk asisten Kai pada layar yang berada di belakang bosnya. Gilbert memutar kursinya bersamaan dengan Danjel dan Alfred. Dia menatap tak percaya apa yang berada di hadapannya. Ternyata di layar itu menampilkan Repin bersama dengan Emily. Repin, Emily. Bahkan suara Gilbert terdengar sangat bergetar, dirinya sangat rindu pada anak istrinya. Dedi, kok lame-lame di sana? Lagi bagi sembako ya? Terlihat Repin mendekatkan wajahnya pada kamera hingga mereka pun merasa lucu dengan wajah manis Repin. Semua wartawan yang tadinya sedih pun menjadi tertawa akibat pertanyaan yang Repin lontarkan. Wah, ternyata putra Tuan Gilbert sungguh lucu. Ayo kita sapa. Hai. Repin terlihat kebingungan. Dia menatap Emily sejenak dan kembali menatap layar. Hai juga, ujar Repin dengan malu-malu. Repin di mana? Dedi jemput ya, bujuk Gilbert. Repin menatap sang bunda sebentar. Emily tampak melihat Repin dengan senyum tipis. Tadi kata Buna kalau Dedi sudah sembuh, Buna kabarin lagi. Sekarang lab sama Buna lagi liburan ya Buna. Biar ndak dikejain nenek Tui lagi, ujar Repin. Lagi-lagi semuanya tertawa karena tingkah polos anak itu. Tak pernah terbayangkan jika sikap Repin akan selucu ini. Tatapan Gilbert jatuh pada istrinya juga tengah memperhatikannya dengan senyum lembut yang biasanya istrinya itu selalu tunjukkan. Mas mohon katakan kamu di mana, Mas akan jemput kamu. Emily tersenyum dan menggeleng, dia belum ingin pulang. Dia hanya ingin sedikit memberi pelajaran untuk Gilbert agar belajar dari kesalahan. Setelah Mas bisa mengontrol emosi Mas, kami akan kembali, ujar Emily dengan senyum lembutnya. Banyak yang memuji kecantikan Emily dan juga ketampanan Repin yang sangat mirip sekali dengan Gilbert. Bahkan mereka tak menemukan celah untuk menghujat istri serta anak dari Gilbert. Alfred bangkit dari duduknya, dia berjalan mendekati Gilbert dan merangkul pundaknya. Ada yang mau Repin sampaikan pada Dedi? Tanya Alfred pada cucunya. Lab kangen sama Dedi. Jangan lagi kacau sama Buna. Lab tahu kok kalau Dedinya Lab. Kan Buna kasih tahu fotonya. Lihat nih. Seru Repin dan menunjukkan sebuah foto Gilbert saat kuliah dulu. Kan mirip, ganteng Dedi Lab sama kayak Lab. Tapi masih gantengan Lab. Nanti kalau Lab sama Buna pulang, Lab minta uang dolar ya. Kata Lei, dolar lebih banyak nolnya, ujar Repin dengan antusias. Perkataan Repin membuat Gilbert terdiam, dia seperti mendapatkan hal yang ganjil. Yang Repin maksud membuat Gilbert sedikit curiga. Putra Tuan Gilbert sangat lucu, beda sama bapaknya yang dingin, bisik salah satu wartawan pada temannya. Benar, aku kira sifatnya nurun bapaknya, sambung yang lain. Sedangkan di sisi Emily, dia sedih menatap suaminya yang begitu kurus dan terlihat tak bersemangat. Kantung matanya terlihat menghitam, sepertinya suaminya sangat sulit tidur. Namun Emily hanya kecewa dengan perlakuan Gilbert. Salahkah dirinya ingin menenangkan diri untuk mempertahankan kewarasannya? Dah Dedi, calange, seru Repin saat Alfred akan memutus sambungan video itu. Sambungan video itu terputus. Emily tak kuasa menahan tangisnya. Dia memeluk Tania yang mendekatinya. Pulanglah jika hatimu tak tenang. Bagaimanapun juga kamu masih memiliki suami, ujar Tania dengan lembut. Biarkan Emily di sini dulu beberapa waktu. Setelah Emily tenang dan Mas Gilbert sudah bisa mengontrol emosinya, Emily akan meminta Dedi untuk menjemput kami, ujarnya dengan lirih.